Selamat sore. Gila udah lama nggak ngevlog gua karena rutinitas yang nggak padat sih. Ini hari Minggu, besok dengar-dengar mau ada PSBB ya di daerah Jakarta. PSBB total. Aduh, gue sih bingung mau komentar apa. Yang jelas PSBB itu mungkin ada plus minusnya ya, pro kontra juga pasti ada. Kalau menurut gue sebagai orang-orang yang misalnya karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja, apalagi yang pekerja honor, kontrak, itu mungkin berkeluh kesah dengan adanya PSBB. Ya mungkin itu kebijakan terbaik pemerintah mungkin lah. Misalnya kita adakan PSBB, anggaplah gue usah 14 hari kerja, 5 hari atau seminggu juga perekonomian akan mungkin mati sih enggak ya, berkurang. Wih cakep Mercy, berkurang ya. Ya jadi masyarakat tuh ekonomi jadi terhimpit. Contoh banyak dampak-dampak dari PSBB, ada yang jadi si yang punya toko atau yang punya perusahaan pasti kan kolaps tuh. Nah, dia masukan dari mana selain dari rutinitas kerja atau jam personal kantor ya? Ya otomatis masyarakat kayak karyawan dan lain-lain tuh pasti kena imbasnya. Apalagi dia agendakan kerja di rumah. Itu mungkin dari sebagian orang efektif. Bagi yang nggak punya kuota atau yang nggak punya jaring internet, yang nggak punya, misalnya nggak punya perlengkapan seperti laptop atau handphone yang tidak memadai, PSBB itu bukan solusi. Dia malah jadi kayak belenggu, ya kan? Kerja aja untuk beli kuota aja susah. Nah, diadakan PSBB, dia makin susah lagi tuh untuk beli kuota yang tiap harinya. Mungkin kalau di kantor ada internet, fasilitas wifi gratis dan lain-lain ya. Coba kalau di rumah belum tentu. Harusnya 100.000 itu bisa sebulan, mungkin 100.000 itu bisa sekitar seminggu juga kurang. Karena kuota yang yang dibutuhkan tuh begitu banyak. Begitu sih menurut gua. Jadi ya kalau untuk solusi gua sih masih bingung ya. Apalagi kan orang-orang kayak gua, orang-orang usaha, orang-orang yang wira swasta, yang nggak kerja sama orang, itu juga merasakan dampaknya. Kenapa dampaknya? Misalnya gini, orang-orang yang kerja otomatis kan dengan ada PSBB ini digaji pun nggak seutuhnya, ataupun ada juga yang nggak digaji. Itu dampak ke kita, yang harusnya gajian mereka beli ke kita atau order ke kita, mereka jadi menunda karena tidak adanya pemasukan. Maka imbasnya kita juga kena sebagai orang wira swasta, sebagai orang pelaku usaha, kita kena. Cuman mungkin di sisi lain pemerintah punya rencana dan rancangan tersendiri. Tapi tetap pro kontra itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Solusinya cuma apa? Ya kita pintar-pintar manage uang deh, pintar-pintar memanage cara kita berpikir, manage keuangan dan lain-lain itu penting banget. Yang tadinya kita belanja anggaplah sehari misalnya 10.000 lebih lah, mungkin anggaplah misalnya yang rokok terus kebutuhan sehari-hari bagi yang berkeluarga itu anggaplah minimal banget 25.000 minimal ya. Dengan adanya PSBB ini mungkin lebih ya, kalau bisa malah nahan-nahan. Yang harus ngerokok nggak usah ngerokok dulu deh, yang harusnya lo makan ayam atau ikan lo tempe tahu dulu deh. Gitu cara manage keuangan dan manage manage masukan dan pengeluaran keluarga. Kalau bagi orang-orang yang masih single tuh mungkin fine aja. Cuman orang yang udah berkeluarga, orang yang udah punya tanggungan hidup itu agak riskan dan berpikir dua kali. Bahkan teman-teman juga ada beberapa yang jual harta bendanya, misalnya handphone, laptop atau kendaraan ya, karena dampak PSBB ini mereka nggak ada masukan. Nah, nyari solusi gimana ya, kita juga bingung kan. Nah, akhir kan timbulnya berbagai macam argumen-argumen di sosmed lah, tentang lebih banyak sih gue bilang lebih ke negatif ya. Mungkin 80% orang yang goblok banget sih Fitri ya. Orang yang menghujat, bukan menghujat, orang yang tidak setuju dengan PSBB karena mereka tidak ada masukan sama sekali. Lu bayangin aja deh,
misal banget nih, kita anggap masukan orang rata-rata UMR 3,5 sampai 5 juta, 3,5 deh. Dengan diadakan PSBB, mereka otomatis kan gaji setengahnya 50%. Alhamdulillah. Kalau kurang dari itu, coba pengeluaran dia sebulan itu bisa 1,5 sampai 2 juta, itu minimal. Kalau diadakan PSBB, anggap 50% pendapatan mereka itu 1,5 aja nggak cukup, minusnya parah. Akhirnya gimana mereka? Ya cari sampingan, bahkan jual macam-macam. Bukan cewek-cewek, mungkin ini plesetannya ya. Mungkin ada cewek-cewek yang BO, gue nggak tahu dah, itu bodo amat gue mah. Gue nggak terlalu penting cewek-cewek BO, karena tidak memajukan perekonomian. Itu banyak kesenangan sendiri lah kalau cewek-cewek BO gitu loh. Jadi PSBB ini ya aduh, gue sih nggak mau jelasin panjang lebar. Nanti kita lihat aja Senin dan hari-hari seterusnya, hari-hari berikutnya deh. Lu lihat perkembangan perekonomian gimana, orang-orang UMKM gimana, orang-orang pekerja lepas gimana, orang-orang kontrak gimana, pegawai-pegawai itu gimana. Pasti ngerasain dampaknya, sangat-sangat merasakan. Ya imbasnya yang tadi gue bilang, orang-orang kayak gue sebagai pelaku usaha atau orang wira swasta pasti kena dampaknya. Dampaknya apa? Yang tadi mereka habis gajian belanja, sekarang nggak, mengurangi, menahan diri, menahan keuangan gitu loh. Jadi simpelnya ya, kita dari sekarang manage keuangan deh, manage keuangan pribadi, manage masukan pengeluaran, manage pengembangan diri, manage cara berpikir dan lain-lain. Gitu sih. Ya kita harus banyak berdoa lah agar pandemi ini cepat berlalu. Cuman kalau gua taksir, kayaknya berlalu agak susah dengan kondisi seperti ini ya. Soalnya kan berita terus meningkat yang gue lihat. Di berita aja vaksin 2021 baru ada, ternyata ada pegawai yang terkena katanya. Itu diundur lagi. Nah lo, gue bingung lagi deh itu gimana. Intinya mah kita berdoa, bersabar, ya berpikir positif, manajemen waktu, manajemen uang, manajemen berpikir dan lain-lain lah. Semoga bermanfaat info yang gue berikan ini. Ya tujuannya sih bukan apa-apa, karena kita juga melihat masyarakat terhimpit ekonomi juga kasihan kan. Mereka harus membutuhi kebutuhan keluarganya, bagi yang udah berkeluarga, beli macam-macam, sandang pangan perlu, nggak mungkin kan puasa aja mereka. Begitulah kira-kira brother